Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah sudah diberi peluang kesempatan untuk mendatangi rumah Allah, melaksanakan salat fardu maghrib yang sedikit orang yang dijemput Allah datang ke rumahnya, sedikit yang diundang. Orang yang datang ke masjid ini memenuhi undangan Allah. Kita diundang, kita dilagau dengan panggilan suci, dengan panggilan ilahi, dengan azan. Azan adalah panggilan Allah. Tiada panggilan setanding panggilan Allah. Dan kita menunggu azan berikutnya, menunggu azan salat fardu isya, karena berniat ya Allah, saya duduk di rumahmu ini untuk menunggu azan isya, seterusnya melaksanakan salat fardu isya berjamaah. Jarang orang yang diberi Allah peluang datang ke rumahnya untuk salat maghrib dan isya, jarang sekali. Itulah insan pilihan Allah. Mudah-mudahan kita ini terpilih ya, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam suasana menyambut raya. Walaupun raya sudah berlalu, tapi masih sangat sesuai sekali kalau kita masih menyimak cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Minggu lepas kita sorot tentang baginda dibuang ke dalam api, sholat di dalam api selama seminggu. Seminggu Nabi Ibrahim dalam unggunan api. Bila api sudah padam, api sudah selesai, didapati Nabi Ibrahim sehat walafiat dalam keadaan salat. Datang bapaknya sendiri yang setuju anaknya dibakar, datang mengangkat anaknya, menjumpa anaknya. Bapaknya bercakap, ni'mar rabbu rabbu. Alangkah baiknya Tuhanmu itu. Alangkah baiknya Tuhanmu itu. Kalau kita menghayati kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, selamat. Orang itu akan dijaga Allah dengan selamat ikut keyakinannya. Kenapa Nabi Ibrahim selamat? Dia yakin akan penjagaan Allah. Rasa kefakirannya, rasa keperluannya kepada Allah sangat tinggi. Kenapa kita datang ke masjid? Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Kenapa orang kadang jauh dari masjid? Macam tak perlu, Pak. Coba kalau dia perlu. Nabi Ibrahim kenapa selamat dalam api? Kan dia
bergantung kepada Allah, yang dikatakan dengan tawakal. Tawakal ini dah jadi masuk kamus Melayu, dah masuk dalam kamus Melayu, tapi orang Melayu tidak paham sepenuhnya. Orang yang paham tawakal, tawakal itu apa artinya? Tawakal itu kata ulama dia punya makna berserah kepada Allah setelah berusaha dengan maksimum. Tawakal berserah dengan usaha. Kalau berserah tanpa usaha bukan tawakal namanya, tawakal. Waw alif kaf lam, tawakal, berserah tanpa usaha. Berserah dengan usaha yang cukup. Waw kaf lam, kafnya sabdu, tawakal. Lawannya tawakal. Apa bezanya? Tawakal yang betul kafnya sabdu, tawakal. Tawakal yang tak betul tidak ada sabdu, ada waw, ada alif. Sesudah waw ada alif, tawakal. Ini bahasa Arab ya, bahasa Arab, bukan buat. Setiap baris, setiap sabdu ada maknanya. Itu maka kata Imam Syafi'i, orang Islam wajib belajar bahasa Arab. Paling kurang tentang amalan harian. Tawakal dengan tawakal tidak sama. Orang yang bertawakal berusaha dengan maksimum. Bila Allah memanggil, Allahu Akbar, datang dia. Bila azan subuh berkumandang, belum subuh dia sudah bangun. Belum azan berkumandang dia sudah bangun. Karena kalau dia bangun waktu azan, dia datang ke masjid, sampai masjid orang dah sembahyang dah. Karena di sini tak ditunggu. Kalau di sebagian community ditunggu setengah jam. Kalau dia bangun waktu azan, mandi, masih sempat lagi ke masjid. Karena orang sana tunggu. Orang sana ditunggunya, tunggu setengah jam. Yang di masjid yang menunggu baca Quran, baca Quran. Ke masjid membawa hati Al-Quran. Ke masjid membawa hati Al-Quran. Sampai masjid baca Quran, sebelum sholat baca Quran, lepas sholat baca Quran. Itulah sedikit daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijaga Allah karena tawakalnya tinggi, keperluannya kepada Allah, ketergantungannya kepada Allah sangat tinggi. Lalu Allah jaga dia. Orang itu akan dijaga Allah ikut keperluannya kepada Allah. Ada tak Allah di hati? Perlu tak Allah? Ingat tak Allah? Kalau orang itu ingat Allah, pasti rumah Allah dekat di hati. Pasti kitabullah dekat di hati. Karena nak mendekatkan diri kepada Allah, mencintai rumah Allah, mencintai kitabullah. Kalau kitabullah tidak ada di hati, macam mana Allah nak jaga? Macam mana Allah nak jaga? Tidak ada Al-Quran di hatinya. Subhanallah. Kita lihat poin pertama di sini ya. Nabi Ibrahim mendapatkan aset anak yang saleh. Ini doa Nabi Ibrahim nih. Rabbi habli minas salihin. Adakah kita pernah berdoa-doa nih?
dalam surah As-Saffat ayat 100. Yang buka Quran boleh buka Quran ya. Rabbi habli minas salihin. Pernah tak berdoa supaya dapat anak yang saleh? Pernah. Rajin tak? Rajin. Tekun tak berdoa? Tekun. Kalau orang itu berdoa dengan tekun dan rajin dan yakin, Allah akan bagi anak yang saleh. Kalau dia tak berdoa nak dapat anak yang saleh, macam mana? Mungkin Allah bagi, mungkin tak bagi. Nah, tengok halaman 449 ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Dengan doa inilah dia dapat Nabi Ismail. Tengok sesudahnya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniailah aku anak yang saleh. Ayat 100. 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah kasih dia Nabi Ismail. Berkat doanya, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. 4 patah perkataan saja. Rabbi habli minas salihin. Ada dulu jemaah dari tanah Melayu, dia pergi ke Mekah bulan musim haji ya. Patah sudah tahun 50-an. Tahun 50-an. Dia pergi ke tanah suci. Doanya di sana, ya Allah, saya malu datang dari tanah Melayu ke tanah suci ini. Saya baca Quran saya tak faham. Saya baca hadis Nabi-Mu saya tak faham. Malu saya ya Allah. Harapanku nanti bila kembali dari haji, kasihlah saya anak yang saleh, yang faham bahasa Arab, faham Quran, faham hadis. Menangis dia berdoa di sana. Malu saya datang ke rumah-Mu ya Allah, bersama ratusan ribu manusia dari seluruh penjuru dunia. Saya tak paham Quran ya Allah, baca hadis Nabi-Mu tak mengerti ya Allah. Malu saya ya Allah. Tolonglah tutup kekuranganku ini, tutuplah keaibanku ini, berilah aku anak yang saleh. Balik dari Mekah, anak pertama setelah dia haji dapat anak yang saleh, faham Quran, faham hadis, faham bahasa Arab. Pernahkah doa-doa ini? Inilah doa Nabi Ibrahim. Kalau anak mungkin tak ada lagi, cucu, ini juga doanya. Cicit, ini juga doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku ini anak, cucu atau cicit yang saleh. Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir berkat doa Nabi Ibrahim. Berapa ratus tahun, berapa generasi. Tengok suratul Baqarah. Tengok suratul Baqarah. Doa Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Tiba masanya, lahirlah Rasulullah. Halaman 20 ayat 129 suratul Baqarah. Nabi Ibrahim mendoakan supaya lahir Nabi Muhammad. Rabbana wa ba'ats fihim rasula
ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim mendoakan supaya lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bersabda, saya ini berkat doa ayahku Nabi Ibrahim. Saya ini lahir berkat doa ayahku Nabi Ibrahim. Ana da'watu abi Ibrahim. Jadi pergi masjid tidak cukup berdoa Rabbi Allah maghfir lana dzunubana saja, ya Allah ampunlah dosaku. Karena kenapa Nabi Ibrahim tidak mendoakan ayahnya namanya? Mendoakan. Kenapa dimusuhi oleh Tuhan ibu dan ayah Ibrahim? Nabi Ibrahim mendoakan, bukan tidak mendoakan. Sekali doakan setelah tahu yang bapa dan mamanya ini musuh Allah, dia tidak mau. Bukan, dia mendoakan sampai Allah larang dia berdoa. Allah suruh berhenti berdoa. Dalam ayat Ibrahim surah 41 di sana yang menyebutkan tapi bila sudah dalam surah atau ada dalam rujukan Quran mengatakan setelah tahu aku nak mendoakan ayahku, salah apa ayahnya ini sebagai musuh. Lagi kedua dalam ayat Taubah surah 114 mengatakan aku berlepas diri tidak mau lagi. Ya, setelah dilarang Allah, setelah dilarang, sebelum dilarang dia mendoakan, setelah dilarang berhenti. Rasulullah sendiri mendoakan kaumnya yang kafir, yang musyrik. Apa sebab itu? Tapi yang muskil itu apa sebabnya? Yang Tuhan memusuhi mama, ibu dan ayah Nabi Ibrahim, apa sebabnya? Itu rahasia Allah. Kenapa orang ini mau ke masjid, ini tak mau ke masjid? Kenapa? Orang ini didekatkan Allah hatinya dengan masjid, Allah pilih dia. Ini tak ke masjid, rumah dekat masjid, azan dengar, Allah tak pilih dia. Kenapa Nabi Ibrahim beriman, Allah pilih dia. Kenapa ayahnya tak beriman, Allah tak pilih dia. Kenapa di zaman Rasulullah pakcik-pakcik di Muhammad ada yang beriman, ada yang tak beriman? Kenapa tak beriman? Allah tak pilih. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Allah beri orang ini hidayah, pilih dia beriman. Subhanallah. Subhanallah. Bila tak terpilih, tidak terdapat. Itu maka kita wajib berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas wajib. Ihdina, berilah kami hidayah, pilihlah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang tu faham doa ni, doa minta hidayah betul. Kalau orang tu faham, insya-Allah Allah akan bimbing dia, akan dekatkan hatinya ke rumah Allah. Tengok ayat dalam surah Taubah ya. Ayat dalam surah Taubah, orang yang dekat hati ke rumah Allah itulah yang diberi hidayah. Tengok surah Taubah halaman 189 ayat 18. Dulu dah sering disebut ayat ini, ayat tentang masjid dan cinta masjid.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Orang yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman. Man amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari yang kemudian. Selalu ingat nak mati. Selalu ingat nak mati. Selalu ingat alam kubur, ingat padang mahsyar. Karena di padang mahsyar di antara yang selamat nanti pencinta masjid. Di antara yang selamat di padang mahsyar pencinta masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Wa aqama shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, orang itu takut kepada Allah, fa asa ulaika ayyakulu minal muhtadin. Inilah orang yang dapat hidayah Allah. Yang ke masjid ini dapat hidayah. Tadi kenapa ayahnya tak beriman? Kenapa ayahnya setuju anaknya ditunduk? Karena ayahnya dekat dengan raja. Orang kuat raja. Orang zalim. Raja yang memusuhi Allah. Kenapa anaknya bermusuh, ayah bermusuh dengan anaknya? Karena ayahnya orang kuat raja yang zalim, orang kanan. Ustaz, bukan disebabkannya mengukir patung di sampah di kapal. Itulah kerjaan dalam kerajaan tuh. Itulah profesi dia. Itulah kerjanya. Dia sokong kerajaan yang tak betul. Jadi macam tu. Dah hari-hari makan tak betul, sumber keuangan tak betul, gelaplah hatinya. Bila diajak berdakwah oleh Nabi Ibrahim, tidak mau lagi. Karena hati sudah gelap dengan makanan yang haram, makanan yang tak bersih. Jadi sumber hidayah itu dari sahabat, dari orang yang terdekat. Kalau orang itu mendekati orang yang mencintai masjid, dia akan ke masjid insyaAllah. Kalau orang itu jauh dari orang yang mencintai masjid, dia berdangan dengan orang yang jauh dari hatinya dari masjid, masjid akan jauh di hatinya. Orang itu dinilai ikut sahabat baiknya, sahabat akrabnya. Jadi kalau nak bisai, dekatilah orang yang bisai. Sahabat Nabi yang hebat-hebat, kenapa hebat? Karena mereka siang malam dengan Nabi Muhammad, siang malam dengan Nabi Muhammad. Lalu bila Nabi didoakan, sahabatnya pun didoakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabatnya didoakan. Kenapa? Karena sahabat itu yang menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya. Jadi jangan lupa memperbanyak doa. Rabbi habli minas salihin. Niatkan untuk anak, untuk menantu yang masih ada yang belum bermenantu, niatkan nak dapat menantu yang saleh. Niatkan untuk cucu, niatkan untuk cicit, niatkan untuk keturunan, walaupun tak berapa generasi ke bawah. Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Muhammad mungkin belasan generasi baru dapat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim, saya ini berkat doa bapakku Nabi Ibrahim. Ini satu diambil pelajaran di sini ya. Rabbi habli minas salihin, jadikan wirid, jadikan doa, jadikan bacaan salat. Rabbi habli minas salihin. Dan ayat ini juga, doa ini merangkumi sahabat yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah
bagilah aku mendekati sahabat yang saleh. Bukan hanya cucu, anak, cucu, cicit, sahabat juga. Sahabat juga. Sehingga sahabat Nabi zaman dulu bila pergi ke masjid mereka berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengan orang yang saleh. Nak masuk masjid doanya, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku berjumpa dengan orang yang saleh. Nak pergi masjid niatnya nak berjumpa orang yang saleh. Karena orang yang saleh ini, subhanallah, orang yang saleh itu orang yang selalu mengingatkan sahabatnya tentang agama, tentang ibadat, tentang ilmu. Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan apa berkenaan dengan sahabat yang saleh ini? Dia cakap, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Sahabat kita yang saleh lebih kita cintai daripada anak istri. Ditanya oleh sahabat, macam mana anak istri? Kadang-kadang bila bergaul dengan anak istri tidak ingat Allah, tidak ingat Al-Quran, tidak ingat ilmu, ya ingat makan, minum, pakaian, duit, rumah, kereta, restoran, mall, bank, tamu. Bila bersama istri, bila bersama sahabat yang saleh, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Al-Quran, ingat Islam. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara kita lebih kita cintai daripada ahli keluarga sendiri. Karena katanya saudara itu mengingatkan kita kepada Allah kalau kita lalai. Sepatutnya begitu ya, sepatutnya begitu. Jadi doa ini bukan hanya untuk anak, cucu, cicit dan keturunan, juga untuk sahabat handai. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doakan, doakan dan doakan. Orang yang saleh ini apa untungnya? Bila orang itu menjadi orang yang saleh, seluruh dunia mendoakan. Orang yang saleh didoakan orang seluruh dunia, timur barat, orang Melayu, orang Arab, orang mana saja mendoakan orang yang saleh. Karena doa orang yang saleh ada dalam salat, ada dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bila orang itu tergolong orang yang saleh, dia akan didoakan orang seluruh dunia mendoakan. Seluruh dunia mendoakan. Puluhan kali satu hari. Dalam sholat fardu saja, dalam sholat fardu saja berapa kali? Berapa kali tahiyat satu hari? At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Berapa kali? Berapa? Tidak sah. Kalau 5 tidak sah. Sholat 5 kali, tahiyatnya berapa? Ya, 9. Tahiyatnya 9 kali. Tahiyat akhir 5 kali. Tahiyat awal maghrib, zuhur, isya, asar. Yang tak ada tahiyat awal satu saja, subuh. 9 kali satu hari didoakan orang yang saleh, mendoakan Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
itu doakan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, mendoakan orang yang saleh, yang masih hidup, yang sudah meninggal, yang akan lahir, didoakan. Manusia yang belum lahir pun didoakan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Untuk jadi orang yang saleh, seluruh dunia mendoakan. Itu sembahyang fardu, belum lagi sembahyang sunat, belum lagi tahajud, belum lagi duha, salat hajat, salat taubat. Begitulah indahnya Islam, begitulah indahnya kesalehan. Itulah indahnya kalau orang itu jadi orang yang saleh. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa alhiqna bis salihin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin, taqabbalallahu minna minkum.